Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Ini zaman sudah masuk ke dalam zaman fitnah Dajjal. Fitnah Dajjal tersebut itu kelihatannya ngomong kebenaran, tapi kenyataannya bukan. Maka kita sebagai manusia harus tahu mana kebenaran yang asli dan mana yang kebenaran yang bukan kebenaran. Itu harus dimengerti dulu. Makanya kuatkan iman, tebalkan iman. Karena sekarang ini sudah banyak orang yang gak punya iman dan imannya tipis. Cuma gara-gara harta, uang. Orang yang imannya tebel tiba-tiba tipis. Wah, sudah banyak itu terjadi. Makanya ayo kuatkan iman, apalagi di bulan ini, bulan yang penuh manfaat, penuh barokah. Karena bulan Ramadan, doa apa yang kita doakan itu insya Allah terkabulkan. Maka mulailah dari sekarang, tiap tengah malam berdoa, sebelum sahur berdoa, meminta petunjuk dari Allah agar iman dikuatkan, agar iman ditebalkan, agar enggak sampai terkena fitnah-fitnah Dajjal sekarang ini. Karena fitnah Dajjal merebak, maka kebenaran tenggelam, kemunafikan, kezoliman, kesalahan itu berada di atas, di puncak. Dan itu sudah terjadi sekarang. Orang-orang seperti itu banyak. Karena apa? Karena yang orang-orang yang gak punya iman, orang-orang yang imannya tipis. Yang dipikirkan hanya duniawi, duniawi, duniawi. Itulah golongan orang-orang yang imannya tipis dan orang-orang yang gak beriman. Maka ayo kepada seluruh manusia, kembali lagi ke manusianya. Karena apa? Banyak sekarang manusia itu setengah, tidak utuh sebagai manusia. Manusia mengadili orang lain itu tidak boleh. Karena yang mengadili itu hanyalah Allah yang berhak, bukan manusia. Kalau manusia itu harusnya bisa mengadili dirinya sendiri. Benarkah aku ini? Tanya pada diri sendiri. Apakah aku benar gini? Dan meminta kepada Allah petunjuk. Itu baru untuk membuat iman tebal. Dengan bahasa apapun terserah, sebisanya bahasa apapun. Jadilah orang yang bisa mengadili dirinya sendiri, bukan mengadili orang lain. Sekarang ini banyak orang-orang yang mengadili orang lain, merasa sok benar, padahal sebetulnya salah. Itulah tergolong golongan orang-orang yang terkena fitnah Dajjal tersebut. Fitnah Dajjal itu masuk di dalam pikiran, masuk di dalam hati. Akhirnya apa? Akhirnya orang-orang yang terkena fitnah Dajjal tersebut, kemasukan fitnah Dajjal, akhirnya pikirannya buntu, tidak bisa berpikir bersih. Hatinya atau rasanya nggak bisa merasakan kebenaran.
Yang kena fitnah itu merasa dirinya sudah benar terus. Nggak sadar bahwa dirinya salah. Banyak orang-orang yang mencari kesalahan orang lain. Orang lain dicari terus kesalahannya. Padahal sesungguhnya nggak salah, tapi dicari kesalahannya. Itulah fitnah orang-orang yang termasuki fitnah Dajjal. Nggak perlu aku sebutkan jenis orangnya seperti apa. Kalau kalian sadar, pasti kalian tahu. Kalau kalian nggak sadar ya berarti sama dengan mereka. Karena pengikut Dajjal itu lebih banyak daripada pengikut Ratu Adil. Sama seperti Mahabharata, sama seperti kisah Nabi Perang Badar. Di zaman Nabi 100 banding 10.000. Sama di zaman Bharatayuddha ya juga sama. Perbandingannya gitu. Makanya ayo kita sebagai manusia itu kembali lagi kepada manusianya. Kepada manusia, menjadi manusia seutuhnya yang berpikiran bersih, yang berhati mulia, hati bersih. Karena Dajjal itu sebenarnya sudah lepas dari tahun 2016. Sebenarnya Dajjal itu udah tahu siapa seseorang yang diutus oleh Allah itu. Sebenarnya dia mau membunuh. Kesempatan dia bisa membunuh. Karena apa? Karena orang yang diutus oleh Allah itu tidak punya kekuatan apapun. Tidak punya kesaktian apapun. Dajjal nggak tahu bahwa seorang yang diutus oleh Allah itu dijaga malaikat. Dia datang. Begitu melihat ada malaikat, malaikat menutupi seseorang tersebut nggak kelihatan. Dia melihat malaikat, akhirnya kabur. Karena apa? Takut. Karena malaikat itu bisa membunuh Dajjal, tapi malaikat tidak membunuh. Karena apa? Bukan kewajibannya untuk membunuh. Utusan inilah yang akan membunuhnya nanti. Makanya malaikat itu menjaga. Jadi tetaplah jadi orang yang eling, selalu ingat, eling, waspada, selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pikiran kita, rasa kita satukan untuk memikirkan tetap kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan pikirkan yang lain untuk saat ini agar tidak dirasuki oleh fitnah-fitnah Dajjal. Karena Dajjal itu sekarang hidup di alam gaib, belum wujud, belum saatnya wujud. Dajjal itu wujud ketika nanti peperangan itu datang. Karena perang ini bukan merebutkan kekuasaan, memperluas kekuasaannya, bukan. Peperangan ini adalah peperangan di mana kezoliman berperang dengan kebenaran. Perbandingannya yaitu tadi 100 sama 10.000. Kalau bisa dihitung ya,
Itu contoh. Jadi pengikut kebenaran itu sangat dikit, pengikut kezoliman sangat banyak sekali. Kalau orang itu sadar, orang membuka hati nuraninya, pasti tahu saat ini ciri-cirinya. Pengikut-pengikut Dajjal itu tahu. Tapi kalau kita nggak benar-benar bersih, nggak bisa berpikir dan merasakan bahwa meminta ampun kepada Allah, mendekat kepada Allah, nggak bisa melihat. Tapi kalau orang-orang itu yang dekat dengan Allah, selalu berpikir kepada Allah, selalu merasakan Allah, itu beliau-beliau itu, orang-orang seperti itu akan tahu kebenaran yang sesungguhnya, bukan kebenaran yang salah tapi dianggap benar. Maka hati-hatilah kepada seluruh manusia. Ini pesan dariku. Tapi ya jangan dipercaya. Ini cuma tafsirku, ini cuma pengertianku yang aku tahu. Bukan dari WC ya. Jadi kalau yang percaya ya nggak apa-apa, yang nggak percaya ya nggak apa-apa, karena ini nggak bisa dipercaya. Tapi ayolah kita melihat gitu kebenaran yang hak, yaitu kebenaran dari Allah, ajaran-ajaran dari Allah. Sudah cukup, aku akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.